Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ngaji kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani rahimahullah yang ke-46. Ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti biasanya, saya maknani dulu, kemudian akan saya terjemahkan, dan kalau ada yang perlu saya ulas, akan saya ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatullahi bi asma'ihi wa sifatihi. Ma'rifatullahi itu menerangkan mengenal Allah, bi asma'ihi dengan nama-namanya dan sifat-sifat Allah. Ahamiyatu ma'rifatil asma' itu menerangkan pentingnya mengenal nama-nama, wasifati dan sifat-sifat Allah. Idza qila, ketika dikatakan laka kepadamu, apa inna fulanan, sesungguhnya seseorang, minan nasi dari manusia itu karimun dermawan, wa inna min sifatihi, dan sesungguhnya sebagian dari sifat-sifatnya, annahu sesungguhnya fulan, itu yu'ti memberi, man kepada orang, tolaba yang meminta siapa man, hu kepada fulan. Wa anta, maka utawi kamu, indaiz ketika itu, satat ma'u, akan berharap siapa kamu, fi ato'ihi di dalam pemberiannya. Wa tuqaddiru, dan memuliakan siapa kamu, hu kepada fulan, fi nafsika di dalam dirimu. Wa tantabi'u, dan mengambil manfaat siapa kamu, bima'rifatika dengan pengetahuanmu, lihadhihi sifati pada ini sifat, indah hajatika ketika kamu butuh. Wal aksu, dan sebaliknya, lau alimta, seandainya engkau mengetahui, annahu sesungguhnya fulan itu bakhilun kikir. Ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ahamiyatu ma'rifatil asma' wa sifat. Pentingnya mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu gambarannya seperti ini. Kalau ada orang berkata kepada Anda bahwa si fulan adalah orang yang dermawan, yang di antara sifatnya adalah suka memberi orang yang minta kepadanya, maka pada waktu itu Anda mengharap pemberiannya. Tidak cukup itu, Anda agungkan si fulan itu dalam diri Anda. Dan Anda memanfaatkan pengenalan akan sifat ini ketika Anda butuh. Sebaliknya, jika Anda tahu bahwa ia bakhil, sikap Anda tentulah berbeda. Yang asalnya berharap menjadi tidak berharap, yang asalnya menghargai menjadi tidak menghargai. Wa idza qila, dan ketika diucapkan laka kepadamu, innal hukumata, sesungguhnya pemerintahan suatu negara itu adilatun, adil, fi ahkamiyah, di dalam hukum-hukumnya, hukumah, tahtamu, yang menaruh perhatian, biman terhadap orang, maksudnya rakyat, yaskunu yang tinggal, dakhila biladiha, di dalam negaranya. Wa tu'aqibu, dan menghukum siapa hukumah man ing orang, yukhalifu yang melanggar siapa man nizamaha aturan-aturannya hukumah. Fasataro,
maka kamu akan melihat an-nasa manusia yaslukuna berjalan siapa an-nas dakhilatil kadaulati di dalam itu negara bima dengan apa-apa yaj'alu yang menjadikan apa mahum kepada mereka yang tabi'una mengambil manfaat siapa an-nas bima sesuai dengan apa-apa tamnahu yang telah memberikan hu ing ma apa ad-daulatu negara min khadamatin dari pelayanan-pelayanan. Wabima dan dengan apa-apa tattasifu yang mempunyai sifat apa daulah bihi dengan ma min sifatil adli dari sifat adil wahtiramin nizam dan menghargai aturan. Wataro dan kamu melihat an-nasa manusia yuhibbuna cinta siapa an-nas tilkal hukumata itu negara itu pemerintahan biqadrima dengan kadar apa-apa tamtazu yang unggul bihi dengan ma min sifatil khairi berupa sifat-sifat baik kama seperti taro kamu melihat gum kepada mereka annas yakhrisuna semangat ala alla yu'aridu untuk dengan sengaja menyediakan dirinya siapa annas anfusahum pada diri mereka lil iqabi untuk dihukum wa ta'dibi dan untuk ditertibkan. Jika ada orang berkata kepada kamu bahwa pemerintahan A adalah adil dalam menjalankan hukum-hukumnya, memperhatikan penduduk yang berada di wilayah negaranya, dan menghukum orang-orang yang menentang aturan-aturannya, maka kamu akan melihat masyarakat yang ada di dalam negara itu akan melangkah menjalani kehidupan sesuai dengan fasilitas-fasilitas, sarana-sarana, pelayanan-pelayanan yang telah diberikan oleh negara itu. Mereka pun sadar dan menghormati sistem pemerintahan itu. Dan kamu akan melihat masyarakat di dalam negara seperti itu akan menyukai pemerintahan itu sesuai dengan sifat-sifat positif yang dimiliki oleh pemerintah. Di samping itu, kamu akan melihat mereka berusaha untuk tidak memancing dan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan negara agar dihukum dan ditertibkan. Walillahil masalul a'la. Faman ya'rif sifata rabbih, faman maka barang siapa ya'rifu mengetahui sifata rabbih, sifat Tuhannya, subhanahu ma suci Allah, wa asma'u dan mengetahui nama-namanya Allah, al-husna yang baik, tattasi'u maka menjadi luas apa dairatu ma'rifatihi, wilayah pengetahuannya, biman terhadap orang, maksudnya zat, biyadihi yang di dalam kekuasaannya, malakutus samawati, kerajaan-kerajaan langit, wal ardi dan bumi. Fataro maka kamu melihat sulukahu perjalanan hidupnya man, wasa'yahu dan usaha-usahanya man, itu mutanasiban sesuai ma'a ilmihi bersama ilmunya man, bersama pengetahuannya man, bi asma'illahi dengan nama-nama Allah, wa sifati dan sifat-sifatnya Allah. Ammal ladzina adapun orang-orang kafaru yang ingkar atau yang kafir siapa alladzina wa yaqulu maka berkata anhum tentang mereka siapa Allahu Allah Ta'ala maha suci Allah. Ma qadarullah haqqa qadrih innallaha laqawiyyun aziz. Ma qadaru tidak mengagungkan siapa kafir Allah ing Allah haqqa qadrihi dengan sebenar-benarnya mengagungkan.
Innallaha sesungguhnya Allah laqawiyyun sesungguh maha kuat, azizun dan maha menang. Barang siapa mengenal sifat-sifat Tuhan, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan Asmaul Husna dan nama-namanya yang baik, maka pengetahuannya terhadap Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi menjadi semakin luas. Kamu bisa melihatnya bahwa tingkah lakunya orang seperti ini akan berjalan sesuai dengan pengetahuannya akan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sedangkan orang yang kafir akan mengatakan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma qadarullah haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Ma qadarullah haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Walaqad dan sungguh-sungguh hadzara memperingatkan apa Al-Qur'an min tahrifi asma'illah dari merubah asma-asma Allah. Faqala maka berkata Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna. Walillahi dan itu kepunyaan Allah, al-asma'u nama-nama al-husna yang bagus. Wad'u maka menyerulah kamu semua kepada Allah biha dengan al-asma'ul husna. Wadharu dan tinggalkanlah alladzina ing orang-orang yulhiduna yang menyimpangkan fi asma'ihi dalam nama-nama Allah. Sayudzawna akan dibalas siapa mereka ma atas apa-apa kanu yang mereka itu ya'maluna melakukan siapa mereka alladzina. Kama hadzara sebagaimana telah memperingatkan apa Al-Qur'an min wasfillahi dari mensifati Allah bima dengan sesuatu layaliku yang tidak patut apa ma bihi terhadap Allah Subhanahu Maha Suci Allah. Faqala maka berfirman siapa Allah, mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Wala ala ba'dzuhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Mattakhadha tidak menjadikan siapa Allah min waladin dari anak. Wa makana dan tidak ada ma'ahu bersama Allah min ilahin dari Tuhan. Idzan sekiranya ada Tuhan yang bersama Allah, la dhahaba niscaya pergi siapa kullu ilahin setiap Tuhan bima dengan apa-apa khalaqa yang ia ciptakan. Wala ala dan sungguh mengalahkan siapa ba'dzuhum sebagian Tuhan ala ba'dzin atas sebagian Tuhan yang lain. Subhanallah Maha Suci Allah amma dari apa-apa yasifuna yang mensifati siapa orang-orang kafir. Al-Qur'an mengingatkan bahwa nama-nama Allah tidak boleh dirubah. Untuk itu Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang paling baik, paling luas dan paling dalam pengertiannya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama.
100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, masuklah dia ke surga. Jumlah 99 itu tidaklah berarti batas jumlah. Sesungguhnya nama Allah itu tidak terbatas hanya 99. Dalam Al-Quran, nama Allah lebih dari jumlah angka tersebut. Nama-nama itu merupakan sifat dari zat Allah yang Maha Esa, bukan zat Tuhan yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Bukan nama zat Tuhan yang dikira Tuhan oleh orang-orang musyrikin. Mengenai Asmaul Husna yang 99 itu, diantaranya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Maliku, Maha Raja, Al-Quddus, Maha Suci, As-Salam, Maha memberi kesejahtera, Al-Mu'min, Maha memberi keamanan, Al-Muhaimin, Maha memelihara, Al-Azizu, Maha perkasa, Al-Jabbar, Maha gagah, Al-Mutakabbir, Maha memiliki kebesaran, dan lain sebagainya. Nah, terjemahan nama-nama Allah sesungguhnya tidak dapat diterjemahkan secara tepat. Terjemahan ini sekedar untuk menjelaskan maknanya sesuai dengan keterbatasan bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya lebih luas dan lebih dalam. Misalnya Ar-Rahman itu tidak cukup diterjemahkan dengan yang Maha Pengasih, tapi lebih luas dari sekedar terjemahan itu. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menyebutkan nama-nama yang baik ini dalam berdoa dan berzikir. Karena dengan berdoa dan berzikir itu, mereka selalu ingat kepada Allah, dan iman mereka bertambah hidup dan subur dalam jiwa mereka. Dalam pada itu, Allah memerintahkan pula kepada orang-orang yang beriman agar mereka meninggalkan perilaku orang-orang yang menyimpangkan pengertian nama-nama Allah dari pengertian yang benar. Misalnya dengan memberikan takwil atau memutarbalikkan pengertian sehingga mengaburkan kesempurnaan yang mutlak dari sifat-sifat Allah. Mereka yang berbuat demikian kelak akan ditimpa azab Allah. Penyimpangan atau penyelewengan dari nama-nama Allah yang Maha Sempurna itu bermacam-macam bentuknya. Antara lain, 1, memberikan nama kepada Allah dengan nama yang tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Semuanya ulama sepakat bahwa nama dan sifat Allah itu harus didasarkan atas penjelasan Al-Quran dan hadis. Artinya yang tahu nama Allah yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri dan Rasul-Nya. Jadi penyebutan nama-nama Allah itu sifatnya tauqifi, sudah dipatok oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak boleh ngarang-ngarang memberikan nama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyimpangan atau penyelewengan dari nama-nama Allah yang kedua ini adalah menolak nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk zat-Nya. Atau menolak untuk menisbatkan suatu perbuatan kepada Allah karena memandang yang demikian itu tidak patut bagi kesuciannya atau mengurangi kesuciannya. Mereka yang menolak ini memandang diri mereka seolah-olah lebih mengetahui dari Allah dan Rasul-Nya mana yang layak dan mana yang tidak layak bagi Allah. Penyimpangan atau penyelewengan dari nama-nama Allah yang ketiga adalah menamakan sesuatu selain Allah dengan nama yang hanya layak bagi Allah. Misalnya orang dinamakan Dzul Jalali wal Ikram. Itu tidak boleh. Nah, orang dinamakan Ar-Rahim, Ar-Rahman, tidak boleh, harus diberi kata Abdun, jadi menjadi Abdurrahman atau Abdurrahim. Nah, ini seluruh nama-nama Allah itu kalau dibuat nama harus ditambahi kata Abdun. Penyimpangan atau penyelewengan dari nama-nama Allah yang keempat
ialah memutarbalikkan nama dan sifat-sifat Allah dengan penafsiran sendiri sehingga keluar dari pengertian dan maksud yang sebenarnya. Seperti paham yang mengatakan bahwa sifat-sifat Allah sama dengan sifat manusia, seperti mendengar, melihat, berkata-kata, punya muka, tangan, kaki, tertawa, marah, turun, naik, senang, dan sebagainya. Allah bisa melihat tapi tidak seperti melihatnya manusia. Jadi kendati Allah memiliki sifat mendengar, melihat, dan sebagainya, namun mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Atau paham yang memberikan takwil terhadap sifat-sifat Allah sedemikian rupa, sehingga sifat Allah itu tidak memiliki arti sama sekali. Penyimpangan atau penyelewengan dari nama Allah yang kelima adalah mempersekutukan Allah dengan sembahan selain Allah dalam segi nama yang khusus untuk Allah. Seperti memakai lafal Allah untuk sebuah berhala, atau kata Rabbul Alamin itu dilekatkan kepada seorang penguasa, itu sama dengan mempersekutukan Allah dengan sesembahan selain Allah dalam segi nama. Kita tidak boleh wong dikuai titel Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim. Orang diberi nama seperti itu tidak boleh. Itu namanya penyimpangan terhadap nama Allah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sebagaimana nama Allah tidak boleh dirubah, Al-Quran juga mengingatkan bahwa Allah tidak boleh diberi sifat yang tidak pantas untuknya. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah, idzal la dhahaba kullu ilahim bima khalaq. Wala ala ba'dhuhum ala ba' subhanallah amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk ciptaannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.